Kembali kami datang di bawah kaki Tuhan. Kami mau tinggikan nama Raja di atas segala Raja, Yesus namanya. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami menyembah, Tuhan berhadirat. Lawat umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan menjamah setiap pribadi yang saat ini boleh bersekutu bersama dengan kami dalam pujian penyembahan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, sebab Engkaulah Allah, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku.
layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah
Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih kami mengucap syukur. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang kami boleh terima, untuk setiap napas kehidupan yang kami boleh terima daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur. Biarlah hari ini menjadi berkat istimewa bagi kami semua yang mendengarkan dan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini sebagai pedoman kita dalam menjalani hari-hari kita. Ya, saya ambil daripada firman Tuhan Injil Kolose 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini datang kepada setiap kita, kepada Bapak Ibu dan saya, bahwa di atas semuanya itu, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, satu hal yaitu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jadi Bapak Ibu, mari hari ini setiap saudara dan saya kita fokus pada kasih Tuhan, ya. Kita fokus pada kasih Tuhan. Dalam firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, kasih yang begitu besar datang daripada Tuhan. Ya, jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, artinya kasih-Nya yang tidak terselami, kasih-Nya tidak bisa kita jangkau, kasih-Nya tidak terukur, itu datangnya daripada Tuhan oleh karena kasih-Nya kepada setiap saudara dan saya. Ya, jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita fokus pada kasih Tuhan. Ya, mari kita fokus pada kasih Tuhan. Jangan kita fokus pada masalah yang kita hadapi. Ya, ada banyak macam masalah yang kita hadapi dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, menghadapi anak-anak, bahkan hutang piutang dan lain sebagainya. Jangan sampai kita terfokus kepada ini lalu kita melupakan apa yang menjadi prioritas kita, yaitu fokus kepada kasih Tuhan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai masalah-masalah kita ini menghambat kita untuk kasih Tuhan mengalir dalam hidup saudara dan saya, atau menghambat kita melihat kasih Tuhan itu di dalam hidup saudara dan saya. Ya, kasih berbicara tentang hubungan dengan Tuhan dan manusia. Karena itu adalah hukum yang terutama, ya. Jadi kasih ini berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan dan juga hubungan Bapak Ibu atau sesama kita, ya. Itulah yang disebut dengan hukum yang terutama, ya. Itu firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi jelas bahwa
kasih kita kepada Tuhan itu adalah prioritas kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, bahkan dengan segenap akal budi kita. Ya, jadi totalitas kita hanyalah tercurah kepada Tuhan. Nah, kasih yang sama. Jadi ini melengkapi bahwa itu pun harus mengalir kepada sesama kita, pada orang di sekitar kita, ya. Jadi kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Demikian firman Tuhan ini sungguh jelas dinyatakan bagi saudara dan saya bahwa nyatakan kasih Yesus dalam hidup saudara dan saya sebagai ucapan syukur kita, ya. Kalau hari ini kita masih ada, hari ini kita masih sehat, hari ini kita masih kuat, berarti ada maksud Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ya, nyatakan ucapan syukur kita itu kepada sesama kita dengan melakukan kasih itu yang kita terima daripada Tuhan. Ya, yang tadi di Yohanes 3 ayat 16 tadi itu. Ya, jadi fokus prioritas kita adalah kasih dengan segenap-segenapnya kepada Tuhan kita. Lalu kita juga harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berbicara tentang kasih, ini juga berbicara tentang berbagi kasih berupa macam-macam, ya. Mungkin secara materi bisa, ya. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang melakukan ini. Ada banyak gereja-gereja Tuhan yang melakukan ini, ya. Berbagi kasih berupa materi, ya. Berbagi kasih berupa tenaga dan perhatian kita, ya. Bisa juga banyak orang yang mempunyai waktu tertentu untuk konseling orang. Banyak orang punya waktu tertentu untuk mengunjungi orang, mungkin di rumah sakit lah, mungkin juga di tempat terpencil lah, ya. Jadi kasih itu berdampak, kasih itu dinyatakan dan kasih itu terlihat wujudnya, ya. Jadi berbagi kasih lewat doa permohonan kita kepada Tuhan Yesus Kristus untuk bangsa kita, untuk pemimpin kita, ya. Itu pun adalah kasih yang kita harus nyatakan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan kita, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Lalu kita akan melakukan kasih itu dengan berbagi dengan orang di sekeliling kita, dengan siapa saja, ya. Bahkan hari ini kita akan bersepakat dan berdoa buat bangsa kita, buat pemerintahan kita. Itu pun bentuk daripada kasih yang sebagai ucapan syukur kita yang kita sudah terima daripada Tuhan. Ya, demikian ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat, istimewa, sukacita pada setiap kita hari ini. Baik, saya akan ajak kita untuk kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang datang bagi setiap kami di tempat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati siapapun yang menonton channel Ada Jawaban TV ini Tuhan. Kami berdoa mereka yang menonton, mereka yang mendengarkannya, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kuasa Tuhan melingkupi bangsa dan negara kami. Saat ini Tuhan, bangsa dan negara kami berseru untuk meminta pertolongan kepadamu Tuhan. Biar dilalukan Tuhan dari bencana, dari wabah sakit penyakit, dari mara bahaya Tuhan. Teristimewa saat ini Tuhan, ada wabah COVID-19 yang
melanda bangsa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur. Kami berdoa buat pemimpin kami Tuhan, Presiden kami, Wakil Presiden kami, seluruh para menteri pembantu Presiden, bahkan aparat pemerintahan yang dari provinsi, dari pusat sampai kepada daerah. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan, jauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit Tuhan. Beri mereka kesehatan daripada Tuhan sendiri, hikmat pewahyuan daripada Tuhan sendiri, agar apa yang mereka kerjakan hari ini, setiap keputusan yang mereka lakukan, itu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mereka pimpin Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa buat setiap hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Biarlah bersatu hati, sepakat bergandengan tangan untuk memohon kepadamu Tuhan, untuk perlindungan bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintahan kami, bahkan bagi gereja-gereja Tuhan di mana saja berada. Terima kasih Tuhan, setiap penginjil, setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok mana saja, Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai mereka, cukupkan apa yang mereka butuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Kami sungguh percaya Tuhan, Tuhan juga memberkati kota kami, di mana kami berdiam, di mana kami bertinggal Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati perekonomian di kota kami ini Tuhan. Tuhan, kami sungguh percaya, biarlah boleh bangkit kembali, boleh normal kembali lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.